Hai, jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Endang Puspitasari, NIM 20021, kelas 1A, Akbar Karisusada, tahun 2020-2021. Saya akan menjelaskan tentang konsep sehat dan bersih di lingkungan menurut ajaran agama Islam. Yang pertama, konsep sehat. Sehat, bahasa Arab as-sihah. Dalam Islam, fisik jasmani ditambah masalah psikis atau jiwa. Konsep as-sihah wal afiat lazim diucapkan sehat wal afiat. Sehat fisik ragawi. Al-afiyat, segala bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya dari segala macam tipu daya. Quraisy Shihab, tahun 1996, 182. Berfungsi bagi seluruh anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptanya. Sehat menurut pandangan Islam. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan lahir dan batin dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Mohonlah kepada Allah pengampunan, kesehatan, dan keyakinan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kepada seseorang setelah keyakinan atau iman yang lebih baik daripada kesehatan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Prinsip-prinsip hidup sehat. Yang pertama, senantiasa memelihara kebersihan lahir dan batin. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "An-nafatu minal iman." Artinya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Yang paling esensial, kebersihan hati atau jiwa, qalb, dan pikiran, akal, bebas dari berburuk sangka atau suudzon, curiga, iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Yang kedua, hendaknya kita mencari nafkah yang halal dan thayyib. Tidak hanya dari hasil jerih payah seseorang, tapi juga dari mana sumbernya. Jangan sampai jumlah materi yang banyak menjadi orientasi terbesar kita tanpa memperhatikan bagaimana memperolehnya dan dari mana sumbernya. Yang ketiga, memohon perlindungan dan kesehatan kepada Allah atas apa yang kita konsumsi. Yang pertama, itu jangan makan makanan yang berlebihan. Yang kedua, makan makanan yang sehat dan perbanyak makan buah-buahan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar mendinginkan makanan atau minuman sebelum dimakan atau diminum. Yang keempat, hendaknya kita sering membaca dan mengikuti ajaran Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah bagian dari zikir pada Allah, sedangkan zikir mendatangkan ketenangan jiwa. Sesungguhnya, dengan mengingat Allah, jiwa akan memperoleh ketenangan. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 dan Al-Quran Surat Yunus ayat 57. Lalu bagian kedua adalah kebersihan lingkungan. Yang pertama, menjaga kesehatan sumber air. Dalam hal ini, Islam telah dengan tegas melarang umatnya supaya tidak mengotori sumber air. Rasulullah SAW bersabda, "An Jabiri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubal fil ma'ir raqid." Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing dalam air yang tergenang. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mencuci atau bersuci dengan air yang suci. Dalam masalah bersuci dari hadas dan najis, Islam telah mengarahkan umatnya untuk selalu menggunakan air yang suci lagi menyucikan dalam bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari langit itu air yang suci.
Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Yang ketiga, menjaga kesucian tempat yang ramai dikunjungi orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutilah menjadi orang yang dilaknat orang lain. Sahabatnya bertanya, siapakah orang yang menjadi laknat orang lain ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang buang hajat di tempat yang dilalui orang lain atau tempat berteduh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Manfaat kebersihan lingkungan. Yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Yang artinya, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Dan bagimu ada tempat kediaman di bumi, kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.